Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Galih Trio Raharjo, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2020, jurusan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Di sini saya akan menayangkan video praktik pembelajaran secara daring yang saya lakukan bersama peserta didik saya. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah discovery learning dengan pendekatan saintifik. Oke, kita mulai anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di malam hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah. Baik anak-anak, Ustadz absen dulu ya. Di sini saya lihat semua sudah hadir. Nah, kemudian coba perhatikan apakah suaranya Ustadz Galih terdengar jelas di anak-anak? Sedikit putus-putus. Sedikit putus-putus. Sedikit putus-putus. Jelas. Satu ulang lagi. Apakah suaranya Ustadz Galih sudah jelas? Sudah jelas. Baik anak-anak, sebelum belajar, terlebih dahulu kita berdoa agar belajar kita pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, silahkan Al dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Al sudah memimpin berdoa. Kemudian pesan dari Ustadz Galih, walaupun pandemi ya, kita tetap semangat belajar, tetap menjaga protokol kesehatan. Baik anak-anak, pada malam hari ini kita akan mempelajari materi pencaksilat ya. Kemarin kalian sudah pernah Ustadz ajar dengan materi ini, kemudian malam hari ini ada pemantapan, sesi pemantapan ya. Dan harapan Ustadz Galih nanti pada malam hari ini kalian lebih memahami lagi materi yang pernah Ustadz ajarkan kemarin. Apakah ada yang masih ingat kemarin apa saja di materi yang Ustadz sampaikan? Tendangan sabit sama pukul Lurus. Baik, betul sekali. Lurus. Sabit, pukulan lurus. Jadi nanti kita akan mempelajari gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam pencaksilat. Apa itu yang termasuk gerak lokomotor, apa itu yang termasuk manipulatif, apa itu yang termasuk gerak non-lokomotor. Oke ya. Jadi nanti silahkan jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya, kemudian teman-teman yang lain bisa menjawab pertanyaan dari yang bertanya, ya, tentang materi yang Ustadz sampaikan. Nah, nanti kalian juga akan mengamati gambar, kemudian dari gerakan pergerakan kalian amati, kemudian nanti diskusi tentang gambar dan video. Jadi nanti ada video yang saya tampilkan. Jadi nanti silahkan diamati, kemudian nanti kita ada sesi tanya jawab. Baik, anak-anak kita akan lihat ya materi berikutnya. Ustadz coba share. Oke, apakah gambar yang Ustadz tampilkan sudah kelihatan di layar anak-anak? Sudah. Sudah jelas, Ustaz. Sudah jelas, baik. Siapa yang ada di foto itu? Ustaz. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Coba dilihat.
Siapa yang bisa menyampaikan? Apa yang kalian lihat? Ustadz Gali lagi ngajar pencak silat. Betul sekali, lagi ngajar pencaksilat. Pakaiannya berwarna apa? Hitam. Hitam. Berarti pencaksilat itu pakaiannya warnanya Hitam. hitam. Oke, Lawannya baik. Nah, ini dia. Apakah tulisan tentang gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sudah tampil di layar anak-anak? Sudah, Ustaz. Sudah. Baik. Adakah yang tahu apa itu gerak lokomotor? Yang gerakan yang berpindah tempat. Berpindah Gerakan yang berpindah tempat, Novrial ya. Bintang 1, Novrial. Apa yang dimaksud dengan gerak non-lokomotor? Ada yang tahu? Gerakan yang tidak berpindah Tidak tempat. bergerak di tempat, tetap di tempat. Tetap di Baik. tempat, bergerak di tempat. Non-lokomotor. Tidak berpindah tempat. Tempat. Semua dapat bintang 1. Tapi Erlangga bintangnya 2 jadinya. Baik, berikutnya manipulatif. Apa kira? Gerakan yang menggunakan benda atau objek. Gerakan yang menggunakan benda menggunakan benda atau objek. atau objek. Gerakan yang Gerakan benda atau objek. Tadi Alia yang duluan. Alia bintang 1. Jadi bintang Alia 2. Oke ya. Nah, ini dia pengertiannya. Coba dilihat anak-anak. Nah, pukulan lurus adalah pukulan dengan salah satu tangan memukul ke arah depan. Sasaran pukulan tersebut yaitu dada lawan. Kemudian berikutnya sabit. Nah, ya, tendangan sabit adalah gerakan yang menendang lawan. Gerakan menendang lawan yang dilakukan ke arah lintasan melengkung seperti sabit. Nah, itu pengertiannya. Nah, nanti di sini kita akan pelajari gerak apa saja yang termasuk gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam materi pencaksilat ini. Berikutnya, nah ini dia gerak lokomotor, gerak berpindah tempat pengertiannya ya. Tadi sudah dijawab oleh anak-anak. Kemudian gerak non-lokomotor adalah gerak yang tidak berpindah tempat. Kemudian gerak manipulatif adalah gerak yang dilakukan menggunakan suatu alat atau objek. Nah, nanti kalian bisa mengamati kemudian mana yang termasuk gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam materi yang kita pelajari ini. Nah, sekarang kita akan melakukan pengamatan gambar yang Ustadz tampilkan. Oke, silahkan dilihat gambar pertama. Apakah sudah muncul di layar anak-anak? Sudah. Sudah. Oke, silahkan diamati. Dan Ustadz sambil menjelaskan. Sikap awal pertama adalah sikap berdiri tegap. Ya. Posisi badan tegap, kemudian pandangan lurus ke depan, kemudian kedua tangan di samping badan, ya, kaki sedikit dibuka. Nah, kemudian gambar kedua, langkah kedua, sikap kuda-kuda tengah. Jadi tadi dari berdiri, kemudian melakukan langkah kedua yaitu sikap kuda-kuda tengah dengan cara salah satu kaki digeser ke sebelah. Nah, ini di sini menggeser ya, kaki kanan digeser ke sebelah kanan. Kemudian membuka kaki dan menekuk.
Nah, posisinya coba dilihat. Kaki sedikit ditekuk, badan tegap, kedua tangan di samping badan, mengepal, kemudian pandangan lurus ke depan. Oke, itu langkah kedua. Langkah ketiga adalah melakukan pukulan lurus. Ya. Posisi badannya masih sama dengan sikap posisi kuda-kuda tengah. Kemudian badan tegap dan tangan dipukulkan ke depan lurus arah sasaran. Seperti itu. Posisi tangan mengepal, ya, mengepal. Mengepal menghadap ke bawah. Coba tangannya bagaimana? Mengepal menghadap ke bawah. Diginikan. Menghadap ke bawah. Ya. Nah, bukan seperti ini, bukan ke atas. Ini namanya menghadap ke atas. Tapi kalau menghadap ke bawah seperti ini. Oke, sudah paham ya? Nah, kemudian langkah berikutnya ini dia. Langkah berikutnya, nah ini dilihat dari samping, posisi memukul, ya. Dilihat dari samping. Oke, langkah berikutnya, ini dia. Posisi kembali berdiri dengan posisi badan tegap. Nah, tangan berada di depan dada, menyilang, kemudian kaki sedikit dibuka seperti tadi, dan kembali berdiri dengan posisi tegap. Oke, nah itu tadi tentang variasi dan kombinasi pukulan lurus dengan kuda-kuda tengah. Oke ya. Nah, silakan dicatat apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kemudian yang belum dipahami. Nah, selanjutnya, variasi dan kombinasi tendangan sabit dengan sikap pasang. Baik, apakah tulisan ini sudah muncul di layar anak-anak? Sudah. Sudah, baik. Belum di saya, Ustaz. Belum, oke. Yang belum ditunggu ya. Angkel baru masuk soalnya menggantikan Saya belum. Baik, ditunggu. Saya belum ada, cuman ada tulisan variasi dan kombinasi tendangan sabit dengan sikap Oke. pasang. Sikap pasang. Itu dia. Nah, Silakan di-unmute lagi ya. Nah. Oke. Silakan diamati anak-anak. Ya. Coba sekarang di materi yang ini kalian melakukan pengamatan kemudian menjelaskan. Coba diamati dulu kemudian yang ingin menjelaskan langkah ini, posisi badannya bisa buka suara. Silahkan. Oke, siapa yang ingin menyampaikan? Posisi badan tegak. Betul, terus Oci. Apalagi? Tangan lurus ke depan. Badan tegak, tangan digenggam. Kaki dibuka. Pandangan lurus ke depan. Dibuka. Baik. Tangan di samping badan. Oke, satu aja ya. Jadi yang duluan. Yang duluan bersuara nanti menjelaskan, kemudian berikutnya juga gitu. Yang duluan nanti silakan menjelaskan. Oke, betul sekali Oci ya. Saya jelaskan. Tambah bintang 1. Gambar berikutnya, coba diamati dulu. Diamati, kemudian siapa yang ingin menjelaskan? Saya. Satu kaki pergi Satu kaki ke belakang, tendangan dengan cara memiringkan bagian kaki dengan tendangan bagian tempurung kaki. Al ya, baik. Al, betul. Sekarang ya, Afif tadi suaranya terputus. Jadi Al yang bersuara. Oke, berikutnya. Afif, tadi yang sudah menyampaikan. Silakan Afif. Kalau saya sih, menurut saya salah satu kaki itu
apa ya? Salah satu kaki ke atas. Ya. Pandangan lurus ke depan mungkin. Ada yang mau menambah lagi? Saya. Baik, silakan. Tangan kanan, salah satu tangan di depan dada. Ya, terus? Lalu salah satu tangan lagi melindungi kemaluan. Betul sekali ya. Oci tadi ya? Ya. Oke, berikutnya gambar keempat. Coba diamati. Kemudian siapa yang ingin menyampaikan hasil pengamatannya? Silakan. Salah satu kaki ke belakang. Ya. Salah satu kaki maju ke depan. Ya, terus? Salah satu tangan di depan dada. Ah, Terus satunya lagi lurus. Terus pandangan lurus ke depan. betul sekali. Badannya miring. Betul sekali, Alifa ya. Oke. Nanti. Oke, berikutnya gambar terakhir. Gambar terakhir. Bisa apa? Kembali berdiri dengan posisi Posisi tegak. Baik. tegak. Kembali dengan posisi tegak. Gambar terakhir seperti itu ya. Selanjutnya kita akan mengamati video. Nah, coba dilihat di layar kalian. Apakah sudah muncul video variasi dan kombinasi pukulan lurus dengan tendangan sabit? Nah, tugas kalian di sini adalah mengamati video. Video ini adalah video dari gerakan tadi yang kalian amati pertama tadi yang berupa gambar. Nah, sekarang kita akan mengamati videonya langsung. Bagaimana sih cara kita melakukan pukulan lurus, melakukan variasi tendangan sabit, ya? Oke. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari teknik pencak silat, yaitu Audio Jungle. Audio Jungle.
Oke, sekarang Ustadz tampilkan video kedua. Video kedua ini adalah gerakan yang dilakukan oleh teman kalian, yaitu Syahriza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahriza Abdi Zikram dari kelas 6 Imam At-Tabrani. Saya ingin mempraktikkan gerakan pukulan lurus, tendangan sabit, dan kombinasi pukulan lurus dan tendangan sabit. 1. Berdoa. 2. Pemanasan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ketiga, pukulan lurus. Yang keempat, tendangan sabit. Yang kelima, kombinasi pukulan lurus dan tendangan sabit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah bagaimana tadi? Sudah melakukan pengamatan gambar, kemudian video ya. Tadi videonya sudah ditampilkan oleh teman kita, Sahreza, ya. Nah, kira-kira dari pengamatan tadi, anak-anak ada hal yang ingin ditanyakan? Coba, siapa yang ingin bertanya? Saya ada Ustadz. Afif dulu yang bertanya. Oke, kita masuk ke sesi diskusi ya. Masuk ke sesi diskusi, tanya jawab. Afif, silahkan satu pertanyaan saja dulu. Ustadz, itu Ustadz. Mungkin ini jawabannya tidak terlalu penting, tapi saya mau tahu. Ya. Ini sabuk apa yang itu paling tinggi pangkatnya? Nah, baik. Nah, jadi kalau di dalam pencaksilat itu ada beberapa macam perguruan, ya perguruan. Nah, kemudian dalam perguruan itu masing-masing mempunyai ciri khas. Jadi sabuknya berbeda-beda dalam setiap perguruan, ya. Kalau misalnya dalam pencaksilat itu ada namanya perguruan PSHT, Persaudaraan Setia Hati Terate. Itu sabuknya yang pertama warnanya hitam, polos ya, polos hitam. Karena bajunya dia hitam. Kemudian yang kedua warnanya sabuk oranye.
ya, atau sering Yang disebut tertinggi, Mister? subwooking. Kemudian yang tertinggi dari program PSHT itu warnanya putih. Oh, yang paling tinggi Bu. Putih. Ada juga perguruan yang pertama itu putih, kemudian paling tinggi Ya, hitam. ya, ada itu. Yang paling tinggi hitam jadinya. Iya, ada juga. Ya, Jadi itu, Bang. setiap perguruan itu beda-beda ya. Bermacam-macam. Bermacam-macam. Terus ada lagi pertanyaan? Sudah jelas Afif ya? Ustaz, Siapa yang betul ingin bertanya? Ustaz, betul pencak silat adalah bela diri tercepat? Pencaksilat bela diri tercepat. Ya, semua bela Memiliki diri. gerakan bela diri tercepat? Apakah benar? Jadi semua bela diri itu memiliki gerakan cepat, tergantung orangnya. Kalau orangnya jarang latihan, ya Anda akan bisa cepat gerakannya. Nah, sekarang silakan bertanya tentang materi pencaksilat tadi yang kalian amati. Ayo. Tadi Kenola mau bertanya ya? Tentang apa? Pukulan atau tendangan? Silahkan Kenola bertanya. Apa? Yang ini saya bingung. Yang mana? Yang mana? Pencak silat itu termasuk bidang olahraga atau bidang kesenian, Ustaz? Baik, olahraga dan kesenian dua-duanya. Jadi dalam pencaksilat itu ada nilai olahraganya, kemudian ada juga keseniannya. Ya. Ada juga untuk apa? Kesehatannya. Oke, baik. Kalau begitu sekarang Ustadz Galih yang bertanya. Oke, jadi dari gerakan tadi, dari pengamatan tadi, gerakan mana yang menurut kalian termasuk gerakan lokomotor dalam pukulan, melakukan variasi pukulan? Menggeser kaki ke samping. Baik, Fatma. Kesempatan saya berikan kepada Fatma. Gerak lokomotor itu artinya tadi apa, Fatma? Berpindah tempat. Gerakan berpindah tempat. Betul sekali. Berarti dalam variasi pukulan lurus tadi, Fatma menjawab apa tadi? Menggeser kaki ke samping. Menggeser kaki ke samping. Melakukan kuda-kuda ya. Bagaimana menurut teman-teman yang lain, betul apa salah? Betul kayaknya. Iya, Ustaz. Betul sekali. Baik, 100 untuk Fatma. Jadi yang merupakan gerak lokomotor dalam variasi pukulan lurus tadi menggeser kaki ke samping atau membentuk kuda-kuda tengah. Nah, yang termasuk gerakan non lokomotor dalam variasi Berdiri. apa? Berdiri Alia, Berdiri Alia. tegak. Berdiri tegak. Yang bersuara duluan Alia. Berdiri tegap. Coba Alia, kenapa bisa menjawab berdiri tegak? Apa tadi Ustaz soalnya? Gerak yang termasuk lokomotor dalam variasi pukulan tadi. Oh, lokomotor. Non lokomotor. Berdiri tegak. Berdiri tegap. Alasannya? Alasannya tidak berpindah tempat. Tidak berpindah tempat. Nah, ini betul sekali ya. Baik, Alia betul. Kemudian yang berikutnya yang termasuk gerak manipulatif dalam variasi dan kombinasi pukulan lurus. Siapa? Memukul. Memukul. Alia lagi. Alasannya apa? Karena menggunakan benda atau objek, Ustaz. Menggunakan benda atau objek ya. Jadi dibayangkan saja memukul itu di depannya ada benda namanya patching. Dan dia tidak berpindah tempat. Bergerak tapi tidak berpindah tempat. Nah, itu namanya gerak manipulatif. Betul sekali Alia. Oke, sekarang kita masuk ke pengamatan yang kedua tadi. Anak-anak sudah mengamati tendangan variasi dan kombinasi tendangan sabit. Nah, mana yang merupakan gerakan gerak
manipulatifnya. Menendang. Menendang, Alia lagi. Oke, menendang. Apa alasannya Al menendang? Ada? Al? Kenapa menendang? Apa itu sebenarnya, Sob? Ustaz langsung pindah saja. Apa ini? Kurang jelas. Alasannya termasuk karena itu siapa kalau sih? menendang bayangkan saja ada orang di depannya. Bayang-bayang. Apa pengertian manipulatif tadi? Gerakan menggunakan benda. Gerakan yang menggunakan objek atau benda. Jadi contohnya tadi menendang. Kemudian yang termasuk gerak lokomotornya apa? Dalam Berlari. pengertian kedua. Memindahkan kaki ke belakang, memiringkan Oke, badan. betul sekali. Ada Oci, Fatma, Alia, Sabina ya yang menjawab. Jadi yang termasuk gerakan lokomotor tadi melakukan kuda-kuda belakang. Jadi kakinya bergeser. Nah, kemudian yang merupakan gerak non lokomotor apa? Berdiri tegak. Berdiri tegak sama dengan gerakan tadi ya. Jadi itu tadi. Memukul lurus bukan tidak memindahkan. Betul sekali, Mas Nofrial. Ya, hebat. Jadi intinya tadi sudah dijawab oleh anak-anak yang termasuk gerak lokomotor, non lokomotor, manipulator dalam materi pencak silat, variasi, kombinasi, pukulan lurus dan tendangan sabit. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Insya Allah enggak. Oke, berarti sudah paham semua ya? Apa itu non lokomotor, lokomotor, manipulatif, dan apa yang termasuk gerakan itu. Alhamdulillah sudah paham semua. Baik. Nah, anak-anak, kalau begitu, Ustadz sedikit menyimpulkan, ya, silahkan diperhatikan. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah, yang pertama tadi, yang termasuk gerak lokomotor dalam pencaksilat, antara lain melakukan kuda-kuda tengah, geser kakinya ke samping, jadi bergerak dari tempat satu ke tempat lain. Kemudian tadi ada juga melakukan kuda-kuda belakang, kakinya bergeser ke belakang, itu juga termasuk gerak lokomotor. Kemudian yang termasuk gerak manipulatif tadi dalam pencaksilat, menendang, ya, menendang, kemudian memukul. Nah, kemudian yang termasuk gerak non lokomotor tadi sikap berdiri tegap pada waktu sikap siap. Kenapa? Karena tidak ada gerakan. Jadi lokomotor itu tidak berpindah tempat. Nah, itu tadi kesimpulan dari materi ini ya. Jadi berikutnya nanti Ustadz akan memberikan tugas kepada anak-anak. Yang pertama tugasnya adalah mengerjakan soal yang ada di Google Form. Nanti silahkan diklik saja, Ustadz kirim melalui WA, langsung dikirim ke situ, langsung dikerjakan di situ, ya. Kemudian langsung keluar nilainya nanti kalau sudah dikerjakan. Itu tugas pertama. Kemudian tugas kedua, silahkan diperhatikan. Tugas kedua adalah membuat video. Nah, video ini durasinya tidak usah lama-lama, cukup mungkin 1-3 menit saja. Nah, di dalam video itu nanti kalian mempraktekkan seperti gerakan yang sudah kalian amati tadi. Jadi tugas kedua kalian adalah membuat video, ya, video tentang materi yang kalian pelajari malam ini, yaitu variasi dan kombinasi pukulan lurus dan tendangan sabit dalam pencaksilat. Video nanti tidak perlu lama-lama, cukup 1-3 menit, ya. Kemudian kalian melakukannya di rumah,
bersama dengan orang tua, kakak ya yang bisa membantu. Nah, sebelum melakukan video, kalian harus berdoa dulu, kemudian pemanasan ya. Kemudian dalam praktek nanti kalian juga harus menggunakan baju olahraga. Nah, kemudian kalau sudah jadi video, videonya bisa diedit ya, diberi keterangan nama dan dikirim ke WA-nya Ustadz Gali. Lebih mempermudah kalian memahami gerakannya, nanti kalian bisa melihat contoh videonya yang Ustadz share lagi di WA Group. Ya. Paham semua? Baik, kalau sudah paham semua, jempolnya gini, jempolnya. Oke, Oci, baik. Nah, baik anak-anak, alhamdulillah semua sudah paham, ya. Di akhir pertemuan, Ustadz sekali lagi berpesan, tetap semangat belajar, kemudian ini pandemi, ya, tetap jaga protokol COVID. Bukan hanya itu saja, kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, ya, vitamin, agar daya tahan tubuh kita tetap bagus, dan jangan lupa olahraga. Habis sholat subuh kita jalan-jalan, jogging bersama orang tua, ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Belum mengakhiri pertemuan kita, silahkan Erlangga untuk memimpin berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Erlangga. Terima kasih anak-anak semuanya atas waktunya ya. Tetap semangat belajar. Dadah Baik, semuanya. kita tutup Dadah. pertemuan kita. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.